Pemirsa, Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan langkah besar dalam pengungkapan kasus korupsi impor gula yang melibatkan sejumlah pihak swasta pada Selasa 25 Februari ini hari. Kejaksaan Agung menyita uang tunai sebesar lebih dari 565 miliar rupiah yang terkait dengan kasus ini. Penyidikan tindak pidana korupsi dan TPPU serta Kasubdit penyidikan tindak pidana lainnya pada Jampitsus serta Kabid Humas pada Puspenkum. Dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu terus gigih bersama kami dalam rangka upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kami mengapresiasi kehadiran rekan-rekan atas undangan kami dalam rangka bersama-sama kita akan mengikuti bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, sebagaimana kita saksikan bersama-sama di hadapan kita, ada begitu uang yang terpampang. Tentu apa dan bagaimana Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan terkait dengan keberadaan uang dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa ini bagian dari komitmen institusi kejaksaan, komitmen dari penyidik pada jajaran Jampitsus bahwa terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi tentu juga harus diikuti dengan upaya-upaya bagaimana mengembalikan, memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita simak bersama-sama rilis perkembangan yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Pada Pak Direktur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Kapuspenkum, para Kasubdit, terutama saudara-saudara dari jurnalis yang setia mendampingi kita setiap konfes, selalu hadir lengkap. Untuk itu, siang ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara korupsi importasi gula. Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 02 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Tony Wijaya Eng. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 03 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Wisnu Hendraningrat. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 04 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Hansen Setiawan. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 05 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Indra Hendraningrat. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 06 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ten Suryanto Eka Prasetyo. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 07 tanggal 20 Januari 2025
atas nama tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 08 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 09 tanggal 20 Januari atas nama tersangka Henvalita Utama. Dan yang terakhir surat perintah penyidikan nomor 10 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Eka Supanca. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa pada hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen. Adapun kasus posisi terkait dengan penyitaan uang pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Saya akan sampaikan tapi secara singkat, karena sudah beberapa kali ini kami sampaikan dalam ekspos atau dalam konversi dengan teman-teman jurnalis, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama. Selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene. Kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Henvalita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, untuk mengelola gula kristal merah menjadi gula kristal putih. Mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Selain itu, pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditandatangani oleh Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait.
Jadi ini kasus posisi secara singkat, nanti lebih detailnya pada saat perkara ini dilimpahkan di persidangan dan akan dilakukan sidang secara terbuka untuk umum. Kerugian keuangan negara dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan nomor PE.03 garis miring R garis data garis miring S garis datar 51 garis miring 05 garis miring 01 garis miring 2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 578 miliar 150 juta 411.622 rupiah, 40 sen. Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama dari saudara Tony Wijaya Eng sebesar 150 miliar 813 juta 450.163 rupiah, 81 sen. Yang kedua disita dari Wisnu Hendraningrat sebesar 60 miliar 991 juta 40.000 rupiah 40.276 rupiah, 14 sen. Yang ketiga disita dari Hansen Setiawan sebesar 41 miliar 381 juta 685.068 rupiah, 19 sen. Kemudian yang keempat disita dari Indra Suryaningrat sebesar 77 miliar 212 juta 262.010.000 rupiah, 81 sen. Yang kelima disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar 249 juta 282.287 rupiah, 52. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.